Assalamualaikum pemirsa, kembali masih bersama dengan Agropolitan News. Pemirsa yang akan menginformasikan seputar Malang Raya spesial untuk Anda. Bersama dengan saya Ilzam, kita simak Agropolitan News selengkapnya. Terima kasih Anda masih bersama dengan Agropolitan News pemirsa. Untuk mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Tersangka Polres Malang juga amankan ratusan gram barang bukti berupa sabu gajah dan ribuan butir pil double L. Inilah para tersangka pengedar dan pemakai yang terpaksa digelandang di halaman Mapolres Malang dalam periode bulan Januari 2023. Satuan Res Narkoba Polres Malang berhasil mengungkap 14 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 17 tersangka. Selain membekuk tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 138 gram, ganja 801 gram, dan 3.065 butir pil double L. Dari 17 tersangka tersebut, 14 orang diketahui sebagai pengedar dan 3 orang lainnya sebagai pemakai. Berdasarkan catatan kepolisian, 6 orang diantaranya merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman dengan berbagai kasus. Di sini Satres Narkoba Polres Malang berhasil mengungkap 14 kasus narkoba dengan 17 tersangka. Di mana untuk pengedar ini ada sekitar 14 orang. Ini ditetapkan sebagai pengedar, kemudian 3 lainnya sebagai pemakai. Nantinya untuk para tersangka akan dilakukan proses lebih lanjut sampai dengan persidangan. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Malang AKP Subianto menjelaskan dalam ungkap kasus tersebut, salah satu tersangka dengan barang bukti yang cukup banyak berupa sabu dengan berat 96 gram, 28 sabu. Dari keterangan tersangka, petugas akan terus mengembangkan kasus tersebut. Terima kasih rekan-rekan media.
hari ini Sat Narkoba melakukan rilis hasil ungkap selama bulan Januari 2023. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih-Humas, dari kita dapat melakukan pengungkapan sebanyak 14 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 17 orang. Dari 14 kasus ini kita berhasil mengungkap dengan barang bukti yang agak besar, yaitu sebanyak 96,20 gram sabu. Ya, ini kita dapatkan di daerah Kecamatan P, ya, masih ikut wilayah hukum Polres Malang. Ya, dari ini masih kita kembangkan lagi. Dari yang didapatkan ini dari mana masih kita dalami lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan pengungkapan yang lebih besar lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 17 tersangka sebagai pengedar dijerat Undang-Undang Narkotika dan diancam hukuman 20 tahun penjara, sedangkan pemakai diancam 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sudah lebih dari 10 bulan pasca ambrol, jembatan penghubung dua dusun masih belum ada perbaikan. Kondisi jembatan sementara dari bambu harus diwaspadai para pengguna, khususnya di musim penghujan, karena penyangganya dapat terbawa arus hujan dan arus sungai yang sedang berlangsung. Informasinya untuk Anda. Beginilah kondisi jembatan penghubung dua dusun, yaitu Dusun Kalangan dan Dusun Wiyurejo, Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Setelah ambrol pada bulan Maret tahun 2022, kondisi jembatan sementara dibangun warga dari bambu dan saat ini sudah 10 bulan lebih jembatan masih menunggu pembangunan. Kondisi jembatan sementara dari bambu dikhawatirkan para pengendara karena di beberapa bagian sudah tidak bisa berfungsi maksimal walaupun sudah ada perbaikan di beberapa bagian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada musim penghujan seperti saat ini kondisi jembatan mengkhawatirkan sehingga ketika pengendara berboncengan salah seorang biasanya akan turun. Di lokasi jembatan sementara dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar 1,5 meter ini masih menjadi pilihan warga ketika beraktivitas karena akses jalan lainnya lebih jauh. Banyak pihak berharap jembatan segera ada perbaikan untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan warga serta pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News pemirsa, namun jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan kembali dengan informasi yang menarik setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh TV ku burak, brebek-brebek. Desa iki, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisrina? Aku nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set
set-top box aja. Oke. Untuk TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya nih, Srina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo tulanan. Rene-rene bebarengan, konco kabeh podo jogetan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Agropolita News yang akan memberikan informasi seputar Malang Raya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka untuk mengenang kepergian Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur, komunitas Gus Durian Kota Batu menggelar haul yang ke-13 di Pura Luhur Giri Arjuno Desa Tulungagung, Desa Tulungrejo, Kota Batu. Adapun tema yang diambil dalam peringatan haul tersebut adalah Gus Dur untuk Indonesia Adil dan Setara. Tema tersebut diangkat untuk mengenang perjuangan Gus Dur yang konsisten untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan semasa hidupnya. Liputannya untuk Anda pemirsa. Komunitas Gus Durian Kota Batu menyelenggarakan peringatan haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mengenang kepergian Presiden Republik Indonesia keempat tersebut, sekaligus untuk mengenang 9 nilai keutamaan dari Gus Dur. Adapun di antara 9 nilai keutamaan Gus Dur antara lain ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, serta kearifan tradisi. Dan tema yang diangkat pada peringatan haul ke-13 ini adalah Gus Dur untuk Indonesia Adil dan Setara. Tema ini diangkat untuk mengenang perjuangan Gus Dur yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kesetaraan semasa hidupnya. Kegiatan yang berlangsung di Pura Luhur Giri Arjuna Desa Tulungrejo Kota Batu ini turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu yang diwakili oleh Kepala Bagian Kesra, perwakilan DPRD Kota Batu, perwakilan Kapolres, Kajari, Dandim 0818, Ketua PCNU, PD Muhammadiyah, Koordinator Gus Durian, Ketua Gus Durian Peduli, pemuka agama, tokoh agama hingga tokoh masyarakat. Peringatan haul ini juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik, puisi, serta kesenian dari beberapa komunitas di Kota Batu bahkan dari luar daerah yang turut menyuarakan peringatan haul Gus Dur yang ke-13. Sementara dalam orasi budaya yang disampaikan oleh Ketua Gus Durian Peduli bahwa Gus Dur selama hidupnya bahkan ketika menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat begitu keras dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, mulai dari yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, serta golongan,
Maka dari itu momentum haul ini diharapkan selain untuk mengenang kembali sosok Gus Dur, juga menteladani sikap dan nilai yang diwariskannya, terlebih pada nilai keadilan dan kesetaraan demi keharmonisan umat beragama. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Sosok Gus Dur memang sangat luar biasa terpatri di masyarakat Indonesia untuk menjadi teladan bagi kita bersama. Pemirsa, untuk berita selanjutnya yaitu adalah dalam rangka merayakan Imlek, SDK Sang Timur gelar pertunjukan barongsai dan penampilan dari siswa-siswinya. Ini perayaan Imlek juga bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kebinekaan global yang ada pada profil pelajar Pancasila. Liputannya untuk Anda. SDK Sang Timur dalam event perayaan Imlek menggelar beberapa pertunjukan mulai dari wushu, paduan suara, hingga pertunjukan barongsai. Terlihat pertunjukan yang ditampilkan oleh siswa dilakukan dengan semangat. Perayaan Imlek ini juga dilakukan untuk memberikan toleransi terhadap siswa Chinese yang menjadi murid di SDK Sang Timur, di mana SDK Sang Timur merupakan sekolah umum universal yang memperbolehkan semua untuk datang dan menerima pendidikan serta pengajaran baik semua agama yang ada. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kelas 1 hingga kelas 6 di SDK Sang Timur. Rangkaian acara ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di aula untuk pertunjukan dari anak murid SDK yang menampilkan penampilan mulai dari wushu, paduan suara, yang mana mereka mengikuti ekskul Mandarin. Kemudian acara dilanjutkan dengan pertunjukan barongsai yang dilaksanakan di lapangan basket SDK Sang Timur. Rangkaian acara ini dilakukan dengan meriah. Kepala Sekolah SDK Sang Timur juga mengharapkan agar acara ini dapat dilaksanakan di kemudian hari. Saya bersyukur sekali bahwa anak-anak boleh merayakan Imlek pada hari ini. Jadi anak-anak kami dampingi untuk bertoleransi terhadap sesama mereka. Sekolah kami SDK Sang Timur ini ada sekolah umum universal, siapa saja boleh datang ke Sang Timur ini untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Baik, semua agama ada di sini. Maka hari ini kami boleh merayakan Imlek bersama-sama anak-anak sehingga mereka merasakan bahwa ini saudaraku, ini temanku, ini sahabatku dengan berbagai macam agama. Dan Imlek sungguh berkesan bagi mereka. Suliani selaku pengawas pembina SDK Sang Timur Kota Batu menjelaskan, acara ini merupakan perayaan yang juga ditujukan untuk meningkatkan kebinekaan global yang ada di profil pelajar Pancasila. Ia beranggapan kegiatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan memberikan apresiasi, sehingga ke depan dengan dilaksanakan perayaan ini bisa memberikan inspirasi dalam rangka mendukung karakter dan kebinekaan global yang ada di Kota Batu. Terima kasih. Selamat siang untuk keluarga besar SDK Sang Timur. Pada kesempatan ini SDK sedang melaksanakan perayaan Imlek, di mana perayaan Imlek ini ditujukan kepada untuk mendukung dan meningkatkan kebinekaan global seperti apa yang terdapat di dimensi P5. Dengan perayaan Imlek, saya berharap kebersamaan, kolaborasi, dan kebinekaan akan tumbuh berkembang di antara sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky, ATV melaporkan. Serangkaian berita menarik lainnya akan hadir pemirsa, namun jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Grup Polita News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat.
Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News. Pemirsa, maraknya kasus penculikan yang terjadi akhir-akhir ini walaupun tidak terjadi di Kota Batu tetapi saat ini mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya kasus tersebut yang bisa saja terjadi di Kota Batu. Liputannya spesial untuk Anda. Maraknya kasus penculikan anak yang terjadi akhir-akhir ini walaupun tidak terjadi di Kota Batu, tetapi saat ini mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi serta mencegah terjadinya kasus tersebut di Kota Batu. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan bahwa maraknya kasus penculikan anak yang ada saat ini perlu diwaspadai. Dirinya menyampaikan bahwa kegiatan sekolah maka siswa-siswi harus dalam pengawasan guru. Yang perlu diperhatikan yaitu saat anak berada di rumah, di mana pada orang tua dihimbau untuk lebih waspada dan memperhatikan serta mengawasi kegiatan anak-anak di luar rumah, di mana kegiatan bermain anak terkadang juga jauh dari pengawasan orang tua. Senada dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih juga berharap maraknya kasus penculikan anak tidak terjadi di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri melalui forum serta kegiatan lain selalu mengingatkan dan menghimbau semua pihak untuk waspada akan kasus ini. Eni Rahyuningsih juga menjelaskan bahwa terkait isu apapun yang berkonotasi dan memiliki dampak negatif bagi anak,
akan menjadi perhatian dan mendapatkan respon khusus bagi Dinas Pendidikan Kota Batu. Salah satu contoh kasus yang direspon yaitu terkait dampak buruk permainan lato-lato bagi anak. Sehingga saat ini Dinas Pendidikan memberikan himbauan serta larangan permainan lato-lato di sekolah. Itu Mas, saya baca di media sosial, mudah-mudahan itu tidak terjadi di lingkungan kita, tetapi kami juga melalui WhatsApp group atau macam-macam, setiap ada forum kita mencoba untuk mengingatkan itu, terutama untuk TK. Harus dipastikan bahwa jangan jemput siapa, itu harus dipastikan seperti itu. Termasuk untuk sekolah-sekolah full day. Tempoh hari juga ada, tapi ternyata cuma isu saja, itu harus dipastikan betul untuk itu. Yang jelas isu apapun, sekecil apapun yang itu konotasinya negatif atau membahayakan bagi anak didik, kita pasti akan respon dengan baik. Termasuk kemarin dampak dari lato-lato itu, permainan lato-lato, itu pun juga kita pastikan bahwa di sekolah, terutama di ruang belajar, tidak boleh ada lato-lato. Dari Kota Batu, Abram Patrika TV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa terkait dengan realisasi pokok-pokok pikiran Dewan yang salah satunya yaitu pemenuhan sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki satu harapan ke depan untuk peningkatan dan kualitas pendidikan di Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Hal ini disampaikan oleh Daud Andiko, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, bahwa diharapkan bila sarana dan prasarana telah terpenuhi sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka mutu pendidikan akan naik. Dikarenakan dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka para siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan aman dan nyaman, sehingga mutu atau kualitas pembelajaran dapat meningkat. Di samping itu, Dinas Pendidikan juga terus berupaya untuk menaikkan kompetensi para tenaga pendidik di Kota Batu. Salah satunya yaitu melalui akun Kemendikbud yaitu PMM, yang mana merupakan platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi pendidik dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Selain itu juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga dilakukan melalui bimbingan-bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri. Intinya pemenuhan sarana dan prasarana di semua sekolah, baik SD maupun SMP maupun PAUD dan Dikmas, sesuai kewenangan Dinas Pendidikan ya Mas. Itu intinya ingin mencukupi semua baik sarana maupun prasarana. Kalau sarana prasarananya sudah tercukupi sesuai dengan standar nasional pendidikan, itu harapannya mutu pendidikan akan naik. Karena dengan sarana prasarana yang memadai, itu siswa belajarnya jadi lebih aman dan nyaman. Artinya kalau sudah nyaman dan nyaman, aman dan nyaman, artinya itu untuk belajar untuk meningkatkan mutu harapannya. Dan di samping juga secara terus-menerus Dinas Pendidikan juga meningkatkan kompetensi pendidiknya. Meningkatkan kompetensi pendidiknya itu bisa melalui akun yang ada dari Kemendikbud yaitu PMM, juga dari BIMTEK yang diadakan oleh pemerintah daerah sendiri. Dari Kota Batu, Abram Patrika TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Mosok arep delok TV gambare semut tok kepiur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih celing, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi
tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set-top box. Nanti tukune teh. Wah, tumbase monggo kula teraken ten toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukokno teh. Monggo kula dherekaken. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, pinjaman Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo tolanan. Rene-rene bebarengan, konco kabeh podo jogetan. Terima kasih pemirsa atas Anda bersama dengan Agropolitan News yang selalu memberikan informasi seputar Malang Raya khusus untuk Anda. Pemirsa, usaha industri rumahan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kecamatan Malang merupakan sentra industri pembuatan lidi dupa berbahan bambu dan limbah gergajian. Industri ini memiliki pasar tersendiri di Pulau Bali. Seperti apa proses pembuatannya? Liputannya untuk Anda pemirsa. Ketika berkunjung ke sebuah desa di Kabupaten Malang, daerah Wagir, tepatnya di Desa Dalisodo, kita akan terkesan dengan suasana penduduk yang notabene berprofesi sebagai pengrajin lidi untuk bahan dupa. Salah satunya pengrajin itu adalah Panaji yang dalam kesehariannya disibukkan dengan membuat dupa yang memakai stik dari bambu segala jenis dan memiliki 6 orang karyawan guna untuk memenuhi langganannya karena memiliki pasar sendiri di Pulau Bali. Panaji orang asli penduduk Desa Dalisodo yang memulai usaha membuat kerajinan dupa pada tahun 2014 lalu di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sengon, Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Panaji merupakan pengrajin lidi sebagai bahan stik untuk dupa yang memenuhi pasar di Pulau Bali. Bersama beberapa karyawan yang mayoritas tetangga rumahnya, hampir tiap hari suasana di dusun ini setiap rumahnya dipenuhi kaum ibu-ibu untuk membelah dan menjemur bambu yang nantinya disetor ke Panaji. Selain bahan bambu, Panaji juga menggunakan serbuk hasil gergaji kayu yang didapatkan dari industri penggergajian kayu sebagai daging atau bahan dupa sendiri yang nantinya akan disetor ke pelanggan tetapnya di Pulau Bali dengan bahan mentahan untuk memberikan aroma khas dupa sebagai sarana sembahyang bagi umat Hindu di Pulau Bali. Bahan mentah dari Panaji akan diproses lagi dengan memberikan bermacam aroma oleh pelanggannya sendiri. Adapun bambu di tangan kaum ibu-ibu di dusun ini disayat sehalus mungkin sebelum disetor ke Panaji yang nantinya akan dimasukkan ke mesin penghalus milik Panaji. Namun terlebih dahulu bambu itu dipotong dengan ukuran yang sama serta melalui proses penjemuran di setiap rumah warga, bahkan di tepi jalan desa. Proses pembuatan dupa di sini dikerjakan secara manual yang dikerjakan oleh industri rumahan seperti Panaji.
Adapun proses pencampuran serbuk dupa juga dilakukan di rumah tetangga yang nantinya disetor ke rumah Panaji untuk diproses dengan sistem penjempuran hingga kering. Sebab untuk proses penempelkan serbuk kebiting atau stik dupa dari bambu ini bukan sembarangan serbuk, namun dipilih kayu serbuk tertentu dengan harapan agar nyala bara dupa saat dibakar tidak mengalami api mudah mati. Untuk bahan bambu sendiri, sebagian warga membudidayakan penanaman bambu lokal seperti bambu petung dan lain-lain. Terkadang juga mendatangkan bambu dari luar desanya untuk menambah stok bambu. Guna memenuhi permintaan pasar dupa yang dikirim ke Bali, Panaji beserta karyawannya mampu menghasilkan produksi stik dupa yang lengkap dengan serbuk mentah yang siap dikirim sekitar 4-5 kuintal per hari. Dalam satu minggunya, Panaji mampu memenuhi pasar di Pulau Bali dengan sistem kirim melalui transportasi truk berkapasitas 3-4 ton sesuai permintaan pasar yang kebetulan hanya melayani satu pelanggan gudang besar khusus dupa di Pulau Bali. Untuk harga dupa bikinan Panaji diberi harga kisaran Rp250.000 per karung dengan jumlah 40 kg per karungnya. Mulai ya seperti apa ya, pertama juga pemula ya. Ini saya pertama itu di sana nggak di sini, masih gudang saya di sana, nyewa di sana itu. Pertama ya saya kerjain sendiri, terus ada karyawan mau ikut kerja, ada orang ikut mau kerja ya saya tampung sampai sekarang. Pak, untuk kapasitas produksinya tiap hari berapa, Pak? Kalau biasanya sih kalau penuh full ya, yang kerja full biasanya sehari sampai 4 kintal sampai 5 kintal per hari. Biasanya saat menjelang Hari Raya Umat Hindu di Bali, hampir semua pengrajin di desa ini kewalahan melayani pesanan seperti yang dialami oleh Panaji sendiri yang ditemani oleh 6 karyawannya yang terpencar di sekitar rumahnya. Guna mengurangi kepunahan bambu itu sendiri di desa Dalisodo juga mendatangkan bambu dan biting dari berbagai daerah lain selain di desa ini. Mayoritas banyak penduduk yang menanam dan membudidayakan bambu. Terhitung dalam sehari, kebutuhan bambu di desa ini setiap pengrajin membutuhkan bambu 300 batang bambu dalam seharinya dan siap diolah dengan dicacah melalui pemotong bambu terlebih dahulu yang pengerjaannya dilakukan oleh kaum tua dan muda serta ibu-ibu kebanyakan. Hal ini merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar walau selama ini mereka belum bisa mengekspor sendiri hanya melalui distributor yang ada di Pulau Bali. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News pemirsa, dan pemirsa berikut perkiraan cuaca Kamis 2 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan menjadi pengakhir di acara kita di kesempatan ini, dan Malang Raya saat ini sedang hujan. Kami berharap Anda selalu menjaga kesehatan. Nantikan Agropolitan News esok hari di jam yang sama bersama dengan saya Ilzam, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.